kemudian saya mohon izin share screen juga. Ya, ini nama saya. Kemudian ini ya, kalau yang ingin menghubungi saya bisa via email, bisa juga melalui aplikasi WhatsApp di +614105513282, atau mungkin yang mau via telepon juga bisa di 081380432833. Ya, untuk outline perkuliahan mata kuliah statistika, ya ini saya hanya meringkas dari rencana pembelajaran semester saja yang bisa teman-teman akses juga melalui Siakan. Tatap mukanya 2 kali 50 menit, dan metode penyampaiannya pemaparan materi secara online dan juga diskusi. Nah, untuk tatap muka ini, sebelum-sebelumnya saya selalu menggunakan Zoom meeting, tapi dari institut menyampaikan bahwa supaya tidak membebankan mahasiswa, ya mungkin nanti dikombinasi dengan video recording saja yang bisa diakses oleh mahasiswa secara langsung. Kalau memang tatap mukanya hanya pemaparan materi. Jadi untuk kedepannya insya Allah tatap muka tidak hanya menggunakan Zoom ya. Nanti kemungkinan juga saya hanya memberikan video recordingnya saja, kemudian teman-teman menyimak di tempat masing-masing. Setelah itu untuk konsultasi ya in person bisa secara langsung di jam waktu kuliah ataupun juga di luar jam kuliah, tidak masalah. Ya. Ya, nanti mungkin akan ada pemberitahuan juga ya kalau misalnya minggu ini saya hanya akan sharing video saja, atau minggu ini saya perlu tatap muka menggunakan Zoom, atau mungkin minggu ini kita pakai WhatsApp group saja, bagaimana ya, nanti teknisnya kita akan lihat ke depannya. Yang jelas institut sudah menyampaikan kepada kami para pengampu mata kuliah supaya mengkombinasikan berbagai macam platform online ya, karena kita masih daring sampai saat ini, dan tidak hanya menggunakan platform yang memang berat ya untuk bisa diakses, terutama untuk mahasiswa yang memang tinggalnya di area yang sulit signal. Baik, ini ya ada kuis online juga ya nanti. Ini diberikan 1 kali sebelum evaluasi tengah semester. Bisa di pekan ke-5 atau pekan ke-7, tergantung nanti perkembangan materi yang saya sampaikan. Kemudian ada praktikum juga, praktikumnya online menggunakan aplikasi SPSS ataupun Microsoft Excel ya. Jadi dua-duanya nanti kita pakai. Ini pelaksanaannya praktikum ini setelah UTS nanti ya, pekan ke-9, 11, 13, dan 15. Kemudian ya tugasnya diberikan di pekan ke-14, ini nanti akan ada studi kasus. Kemudian evaluasi tengah semester di pekan 8 dan evaluasi akhir semesternya di pekan ke-16. Berikutnya ini penjadwalannya atau timeline, schedule perkuliahan di pekan pertama sampai dengan kedua. Ini nanti yang sudah saya lakukan ini mengenai rencana pembelajaran semester ya dibahas. Kemudian nanti saya akan sampaikan sedikit pengantar statistika dan penyajian data. Nah, sementara untuk khusus untuk statistika deskriptif yang berkaitan dengan ukuran pemusatan dan penyebaran akan saya bahasnya pekan kedua nanti, minggu depan. Nah, kemudian di pekan ketiga sampai dengan pekan keempat kita akan fokus di peluang ya atau di probabilitas. Yang dulu pas SMA pernah mendapatkan mata pelajaran ini ya mungkin kita akan bertemu lagi di sini. Dan akan diperdalam di pekan kelima mengenai distribusi probabilitas ya. Untuk distribusi probabilitas diskrit ya di pekan kelima ini yang meliputi distribusi binomial, hipergeometrik, dan juga distribusi Poisson. Nah, sementara di pekan ke-6 kita akan masuk ke distribusi yang sifatnya kontinu dan khusus penekanannya pada distribusi normal yang memang paling sering digunakan untuk berbagai pengolahan data. Kemudian kuisnya di pekan ke-7 ya. Lalu pekan ke-8-nya kita masuk evaluasi tengah semester. Ini tanggalnya antara 25 sampai 29 Oktober.
Kemudian di pekan ke-9-nya kita masuk ke yang namanya analisis korelasi, ya, berikut dengan praktikumnya. Ya, karena pembahasannya tidak banyak. Lalu di pekan ke-10 kita masuk ke teorinya analisis regresi, dan di pekan ke-11-nya kita masuk ke praktikum analisis regresi. Lalu di pekan ke-12 dan ke-13 ini masuk ke asumsi klasik, berikut praktikumnya. Di pekan ke-14-nya tugas, di pekan ke-15-nya saya masuk ke materi baru yaitu uji validitas dan reliabilitas instrumen, berikut dengan praktikumnya. Dan pekan ke-16 tanggal 20 sampai 24 Desember adalah pekan UAS. Ya, baik, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya beranjak? Oke, tidak masalah jika tidak ada. Ya, saya lanjutkan kembali. Ya, berikutnya untuk model belajar kita ya individual reading dulu. Jadi sebelum kuliah dimulai, itu akan saya share dulu materi yang akan saya sampaikan. Ya, kita mulai di pekan kedua saja nanti ya. Saya akan share dulu 1 hari sebelum perkuliahan. Jadi teman-teman bisa mereview dulu materinya, melihat dulu, baru kita lakukan online lectures via Zoom ataupun video recording. Ya, mungkin bisa saya upload nanti via YouTube atau mungkin di Google Classroom. Untuk link Google Classroom-nya nanti saya akan share, tapi teman-teman juga bisa langsung akses ya di deskripsi grup WhatsApp. Di sana sudah ada kode kelasnya. Jadi bagi yang mau masuk Google Classroom sekarang juga bisa ya. Tinggal menggunakan kode kelas yang sudah saya catat di deskripsi WhatsApp group. Ya, ada kuis dan assignment ini. Jadi ini siklus pembelajarannya kurang lebih seperti ini. Ya, kemudian untuk asesmennya atau untuk komponen penilaiannya, untuk mata kuliah statistika ini tadi kuisnya 10%. Ya. Ini biasanya sekitar 100 menit durasinya. Kemudian untuk tugas itu 15%, di pekan ke-14 nanti. Lalu evaluasi tengah semester ini 30% di pekan ke-8, dan evaluasi akhir semesternya 45% di pekan ke-16. Ada yang ditanyakan mengenai komponen penilaian? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk kehadiran apakah nggak masuk ke nilai persentase itu? Oke, di sini untuk kehadiran akan saya pertimbangkan ketika nilai teman-teman kurang ya. Jika teman-teman kurang. Ya. Kenapa saya tidak memberikan spesifik penilaian? Ya, karena apa namanya ya? Kalau untuk mata kuliah statistika ini saya mau menitik beratkan kepada bagaimana teman-teman berproses dalam tugas, ya, di dalam tugas. Ya, nanti kalau bisa sih mungkin untuk semester ini saya akan coba buat tugasnya kelompok gitu. Kalau mata kuliah lain saya memberikan komponen kehadiran, tapi untuk statistika ini saya tidak memasukkan komponen itu. Kecuali kalau misalnya nanti nilai teman-teman memang tidak bisa masuk gitu, tidak bisa masuk sebagai syarat kelulusan misalnya, yaitu saya akan masukkan. Karena kalau saya lihat komponen kehadiran ini apa ya? Untuk belajar online ini menurut saya tidak begitu efektif. Ya, hadir tetapi tidak memperhatikan itu sama saja. Kalau yang hadir oke, sambil memperhatikan bisa. Ya, kecuali nih ya, semua sepakat ketika kuliah online ini mau menghidupkan semua videonya. Ya, saya akan masukkan komponen kehadiran di situ. Ya. Tetapi sekali lagi kan saya juga tidak hanya memberikan tatap muka secara online ini melalui Zoom ya, karena memang pihak institut sendiri menyarankan saya untuk tidak kami gitu sebagai pengajar untuk tidak hanya menggunakan Zoom gitu. Video recording juga tidak masalah.
Nah, untuk mengecek apakah mahasiswa hadir itu akan jadi sangat sulit, ya, menjadi sangat sulit. Makanya saya akan menitik beratkan pada tugas dan juga evaluasi yang lainnya, gitu. Nah, saya kira cukup fair ya untuk sekarang ini. Ya mungkin kalau misalnya ada tatap muka ya saya akan masukkan komponen kehadiran, begitu. Ya, jadi kalau saya prinsipnya seperti itu karena sampai saat ini juga untuk komponen penilaian masih dibebaskan kepada pengampu mata kuliah masing-masing gitu. Kecuali kalau memang di apa namanya ada kesepakatan di institut ya atau di fakultas untuk memang harus misalnya komponen kehadiran berapa gitu. Seperti itu. Begitu ya, Mbak. Ya. Saya kira apa ya? Teman-teman Ya, di Kak, sini tuh terima sudah kasih. ya sama-sama sudah cukup mandiri ya. Artinya begini, bagi saya kuliah statistika ini yang penting teman-teman paham. Yang penting teman-teman paham, kemudian eh, saya tetap absen gitu karena akan saya perhitungkan juga ya bagaimana eh, apa namanya sikap teman-teman terhadap kuliah ini, terhadap mata kuliah statistika ini. Jadi sebelumnya biasanya nih ya yang hadir terus itu tetap berbanding lurus gitu loh dengan kemampuan mereka dan peningkatan kemampuannya gitu. Mungkin di awalnya tidak begitu kelihatan, tapi ketika di akhir-akhir oh iya ternyata memang orangnya memperhatikan ya. Begitu. Saya bukan berarti apa ya, tidak 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 mempedulikan kehadiran teman-teman, bukan gitu. Ya, tapi kalau misalnya nanti anaknya hadir terus, kemudian ternyata memang dari segi kemampuan untuk statistika ini bisa dikatakan memang sulit gitu ya, nanti akan saya pertimbangkan kehadiran itu. Ya, gitu. Banyak sekali mahasiswa yang ke saya, Pak ini kok nilai saya jelek gitu kan ya. Nah, nilai kehadiran nanti baru akan saya masukkan. Tapi kalau misalnya seandainya sudah nggak pernah hadir, kemudian ternyata nilainya juga artinya dia mungkin tugas juga miss, kemudian UTS tidak ikut, kemudian dia berharap saya memberikan nilai yang sepadan, saya kira itu tidak fair ya, tidak fair. Artinya kawan-kawan di sini harus sudah mulai dewasa ya, sudah masuk ke semester 3 ya. Bukan berarti saya membebaskan teman-teman tidak hadir kuliah, tidak gitu. Tetap akan saya absen ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran juga ya untuk kita semua. Baik, itu saja mungkin tentang overview mata kuliah statistika ini. Ada lagi pertanyaannya? Belum, Pak. Oke, Belum ada, Pak. baik. Kalau belum ada, Belum saya ada, Pak. ya, lanjutkan kembali ya. Ya, ini nanti Google Classroom ya, WhatsApp, email, atau konsultasi personal juga boleh. Ya, jadi selama ini saya kalau sama mahasiswa saya juga ketika ada masalah apa ya langsung menghubungi saya tidak masalah. Ya, nanti insya Allah akan saya balas. Kalaupun agak lama ya, tapi saya tetap berusaha untuk membalasnya. Nanti akan saya kasih bintang dulu pesannya di WhatsApp-nya dan pasti akan saya balas insya Allah. Ya ini untuk minggu pertama ini ya kita sudah mengetahui layout perkuliahan. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar statistika dan juga penyajian data. Ini rekomendasi bacaannya. Kalau buku-buku yang di atas ini biasanya di perpustakaan ada, tapi kalau untuk ini yang terakhir ini kalau tidak salah e-booknya ada, yang berbahasa Inggris ataupun juga yang sudah diterjemahkan. Ya. Tapi kalau statistika ini sebetulnya mata kuliah yang cukup umum dan memang banyak diwajibkan di berbagai macam program studi. Jadi kalau teman-teman searching sekalipun di Google itu biasanya muncul. Ya materi-materi yang saya tadi paparkan di timeline, di schedule itu, teman-teman kalau googling itu akan muncul juga. Ya, berbagai macam metodenya itu muncul dan saya kira untuk sekarang ini sistem apa namanya
informasi itu sangat mudah didapatkan, artinya teman-teman juga jangan khawatir. Saya tidak menggunakan referensi yang hanya satu saja. Saya menggunakan berbagai macam referensi. Tapi ternyata isinya memang hampir sama untuk statistika dasar ini. Mungkin nanti untuk statistika lanjut ya itu akan berbeda. Nah, sekarang kenapa kita belajar statistika? Ya karena kita hidup di era data ya. Apa-apa yang ditampilkan di depan kita itu semuanya data. Teman-teman baca koran, ya ada grafik tentang kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing misalnya, itu juga data. Ya, teman-teman juga melihat perkembangan pandemi saat ini melalui situs dari Kementerian Kesehatan, itu juga data. Ya, jadi intinya data ini ada di setiap sudut kehidupan kita. Ya, dan statistika banyak digunakan untuk keputusan yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Kenapa statistika? Ya karena statistika inilah yang digunakan untuk mengolah datanya. Ya, jadi ketika kita mengolah data, kemudian datanya itu digunakan untuk menentukan keputusan, artinya kita menjadi penting gitu loh. Penting untuk belajar statistika. Jadi apapun jenis pekerjaannya, apapun karir kawan-kawan semua nanti, ya ini akan melibatkan yang namanya decision making. Ya, decision making ini akan melibatkan data di dalamnya. Ya, dan mengolah datanya harus benar sehingga keputusan yang diambil juga tepat. Ya, selain itu juga statistika digunakan dalam memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi bukan meramal. Memprediksinya ini berdasarkan analisis data yang kita dapatkan di masa lalu. Ya, misalnya ada weather forecasting, ya, ramalan cuaca, perakiraan cuaca itu kan tidak serta-merta hanya meramal besok hujan, ya, lusa akan berawan. Tidak seperti itu, tapi berdasarkan data-data yang diolah menggunakan statistika, ya, atau datanya disebut dengan data statistik, ya, maka itu disebut dengan proses perakiraan atau proses prediksi menggunakan statistika. Ya, atau mungkin yang namanya aktuaria gitu. Ya, seorang aktuaris ya yang mungkin nanti profesi yang cukup menjanjikan juga, yaitu harus bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, ilmu statistika itu dipakai di sana. Ya, selain itu juga kenapa kita perlu tahu statistika? Ya, kita harus tahu bahwa hasil pengamatan dari suatu penelitian itu tidak akan selalu sama. Akan ada yang namanya variability atau variabilitas. Ya. Ya, ketika ada variabilitas yang kita dapatkan dalam suatu penelitian, kita harus tahu apakah variasi-variasi yang terjadi itu mempengaruhi data yang kita miliki atau tidak, maka kita butuh statistika untuk mengolah. Nah, ini aplikasi ya banyak ya, saya kira aplikasi statistika. Ya, kalau kita punya data banyak, pengelompokannya saja harus menggunakan ilmu statistika. Ya, jadi statistika itu bisa kita simpulkan sebagai ilmu ya yang digunakan atau yang mempelajari cara mengumpulkan, cara mengolah, cara merepresentasikan, mempresentasikan atau menampilkan, menganalisis dan menafsirkan data untuk membantu proses pengambilan keputusan secara efektif. Ya, itu ilmu statistika kurang lebih seperti itu. Ngumpulin, ngolah, menyajikan, menganalisis, menafsirkan. Dan semua yang dilakukan itu objeknya adalah data. Ya, baru setelah kita bisa mendapatkan kesimpulan, ya, hasil penafsiran dari data yang kita miliki, kita bisa menentukan keputusan yang tepat atau yang efektif. Jadi kalau kita bisa menarik kesimpulan di sini, analisis statistik adalah analisis yang digunakan untuk menyederhanakan, memanipulasi, meringkas data, kemudian mengujinya sehingga menghasilkan informasi yang informatif bagi penentuan keputusan. Ya, berdasarkan fungsi, ada yang sifatnya deskriptif,
statistika itu ada yang sifatnya inferensial. Ya, ini mungkin sedikit definisi yang panjang, tetapi kalau teman-teman ingin memahami, statistika deskriptif itu hanya menggambarkan saja. Misal, saya punya data mengenai naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ya. Ya, kalau sudah punya, kita sajikan dalam grafik garis misalnya. Nanti bentuknya naik turun. Nah, cukup sampai di sana itu disebut dengan statistika deskriptif. Jadi setelah kita mengolah data, kita menampilkan data itu dalam bentuk grafik ataupun tabel, itu disebut dengan statistika deskriptif. Tanpa ada proses yang lain. Nah, berbeda dengan statistika inferensial, statistika deskriptif itu tadi datanya memang data real, ya, data primer. Nah, kalau statistika inferensial, ini melibatkan yang namanya proses sampling. Ya, makanya ada istilah populasi, ada istilah sampel. Ya, populasi ini adalah data yang kita teliti, sekumpulan objek yang merupakan hasil pengamatan atau pengukuran dari suatu penelitian. Nah, ini semua datanya. Nah, sementara sampel adalah bagian atau seporsi dari populasi. Ya. Jadi statistika deskriptif tadi fokusnya di populasi saja, ya. Kalau statistika inferensial nanti ada proses sampling atau pengambilan sampel dan yang ditelitinya adalah sampelnya. Ya. Kemudian sampel itu dianggap sebagai representasi atau wakil dari populasinya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa meneliti sampel dan hasil dari penafsiran data sampel itu bisa merepresentasikan populasinya. Itu disebut dengan statistika inferensial. Artinya kita tidak menganalisis semua datanya, tapi kita hanya menganalisis sampel yang kita ambil dari semua data yang kita olah. Ya, ini kurang lebih kalau statistika deskriptif prosesnya itu pengumpulan data, ya, bisa melalui eksperimen, percobaan, observasi atau survei, ya, kuesioner atau angket. Ya, kemudian dari data itu disajikan secara grafis atau dalam tabulasi dalam. Ya, nanti parameter datanya apa yang bisa kita ambil, ya mungkin rata-ratanya, nilai tengahnya, atau mungkin standar deviasinya dan lain-lain. Itu hanya statistika deskriptif saja. Ya. Ya, bagaimana mengumpulkan datanya? Ya, data ini ya bisa berupa data primer, bisa berupa data sekunder. Kalau data primer berarti langsung ya dari objeknya, dari proses analisisnya. Kalau data sekunder berarti melalui proses kompilasi atau pengumpulan dulu atau mungkin pengelompokan dulu. Itu disebut dengan data sekunder. Ya, memperoleh datanya bisa dihitung, bisa diukur. Ya, bedanya apa dihitung dan diukur? Ya, kalau data yang memang mungkin dihitung itu apa namanya? Berarti data yang didapatkan melalui penghitungan. Penghitungan tuh begini. 1, 2, 3, 4 itu kan menghitung. Ya, kalau mengukur berarti ada alat ukurnya. Saya nimbang berat badannya 30 kg misalnya. Berarti itu yang disebut dengan pengukuran. Ya, jadi jangan sampai salah ya. Menghitung dan mengukur itu berbeda. Dan data bisa diperoleh dari proses penghitungan dan juga pengukuran. Kemudian data yang sifatnya kualitatif itu adalah data yang bentuknya bukan angka, ya, warna rambut, tingkat pendidikan, itu kan bukan angka. Kemudian ada data yang sifatnya kuantitatif, yang isinya memang berupa angka, yang merupakan hasil penghitungan dan pengukuran. Ya. Ya, ini hanya sedikit pengetahuan saja. Kalau data kualitatif itu ada yang sifatnya dikotomik, ada yang polinomik. Kalau dikotomik berarti hanya ada dua pilihan saja, misalnya gender, laki-laki atau perempuan. Ya, pendapat setuju atau tidak setuju, ya atau tidak, benar atau salah. Itu data yang dikotomik. Kalau data yang polinomik, ya misalnya pilihannya banyak ya,
Contohnya tingkat pendidikan. Ya, berarti pendidikan terakhir misalnya SD, ada SMP, ada MTS, SMA, dan seterusnya. Ya. Bahkan tingkat perguruan tinggi saja berbagai macam jenis ya, ada institut, ada sekolah tinggi, ada universitas, ya, ada college dan selanjutnya. Nah, sementara untuk data yang kualitatif ada data yang tadi yang merupakan hasil penghitungan, itu yang disebut dengan data diskrit. Ada data yang merupakan hasil pengukuran yang disebut dengan data yang kontinu. Ya, data diskrit misalnya data jumlah kendaraan yang terparkir di parkiran sebuah rumah sakit. Ya, artinya jumlah kendaraan itu dihitung, tidak diukur. Ya, itu disebut data yang diskrit. Kalau data yang kontinu berarti merupakan hasil dari pengukuran. Saya tinggi badan, berat badan, jarak tempuh, ya kurang lebih seperti itu. Ya, ini tadi populasi dan sampel ya, saya sudah gambarkan di kaitannya dengan statistika inferensial. Jadi kalau populasi itu semua item, kalau sampel ini item yang dipilih dari populasi dan yang diuji kalau menggunakan statistika inferensial bukan populasinya tapi sampelnya. Ya, statistika inferensial digunakan untuk apa? Untuk estimasi. Ya, misal ya, kita ingin mengestimasi berat rata-rata, berat badan rata-rata dari sebuah populasi misal. Tapi kita tidak langsung mengestimasi, ya tidak langsung mengukur populasinya. Kita mengambil sampel, lalu diambil berat rata-rata sampelnya, dan kita estimasikan bahwa berat populasinya juga ya sama dengan rata-rata berat sampel. Atau statistika inferensial juga kita melibatkan hipotesis tes. Misalnya, kita menguji pernyataan bahwa rata-rata berat badan dari suatu populasi adalah 70 kg. Jadi terbukti atau tidak. Itu bagian dari statistika inferensial. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa proses inferensi adalah proses penggambaran kesimpulan atau penentuan keputusan tentang karakteristik suatu populasi berdasarkan analisis sampel. Jadi yang dilakukannya analisisnya terhadap sampel. Dari hasil analisis ini kita bisa menyimpulkan tentang populasi. Nah, ini hanya sedikit proses sampling ya, silakan dibaca saja. Ada proses sampling pengembalian, proses sampling dengan pengembalian, dan ada proses sampling tanpa pengembalian. Ya, ada juga proses sampling acak dan sampling tidak acak. Ya, tapi pada kenyataannya statistika inferensial ini karena melibatkan sampling maka akan terjadi error ya. Ya, error ini nanti batasannya akan kita bahas secara statistik ya. Apakah errornya memang signifikan atau tidak? Itu kita akan bahas nanti di setiap pertemuannya ya, nanti terutama di setelah kita menggunakan aplikasi di paruh kedua semester ini. Ya, jadi boleh kita sampling dan boleh ada error, tapi error yang signifikan itu tidak boleh. Jadi error bagaimana caranya biar errornya tidak signifikan? Itu nanti analisisnya menggunakan analisis statistik. Ya, ini hanya teori saja. Silahkan nanti saya akan share juga materinya. Ya, tinggal dibaca. Nah, ini proses pengumpulan data ya. Bisa melalui interview, wawancara, bisa melalui kuesioner atau angket dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Kemudian bisa melalui observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian. Ya, bisa dengan melakukan tes terhadap objek penelitian, atau bisa hanya dengan mengamati penampakan luar atau morfologi dari objek yang disebut dengan metode proyek. Nah, saya juga akan membahas sedikit tentang penyajian data. Ya, kalau tadi kan pengumpulan data. Ya, setelah dikumpulkan, data itu perlu disajikan. Kenapa? Karena data ini ketika disajikan akan memberikan gambaran atau deskripsi mengenai hasil suatu pengamatan atau hasil suatu penelitian. Ya, kemudian fungsinya apa? Ya supaya mudah dipahami dan dimengerti.
Dan setelah dipahami dan dimengerti, kita baru menganalisis datanya. Ya, setelah dianalisis, ditafsirkan sehingga bisa membantu dalam proses decision making atau penentuan keputusan yang bentuknya apa? Ada tabel, ada grafik. Tabel. Saya kira teman-teman tahu ya, tabel itu isinya ada kolom, ada baris, ada judul kolom, bisa jadi ada judul barisnya. Kemudian ada judul tabelnya. Itu tabel sederhana. Ya. Kemudian ada jenis tabel yang disebut dengan tabel kontingensi. Ya. Ini adalah proses peletakan data di tabel dengan data-datanya ini yang memiliki 2 atau lebih kategori. Ya. 2 kategori atau lebih. Ya, kalau misalnya tabel sederhana itu hanya 1 kategori saja. Nah, kalau tabel kontingensi ini nanti akan ada 2 kategori atau lebih. Kita akan lihat contohnya nanti. Kemudian ada tabel pengelompokan data atau yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi kita kelompokkan dulu datanya, kemudian jumlah dari masing-masing kelompok kita tampilkan dalam frekuensinya. Ya, ini tabel distribusi frekuensi ini menggambarkan distribusi dari data. Nanti dilihat kelompok mana yang memiliki frekuensi paling banyak. Nah, itu disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Ya, ini tabel sederhana ya, tentang luas daerah atau luas area di Pulau Jawa berdasarkan provinsinya ya. Ya, berarti ini hanya berbicara luas daerahnya saja, 1 kategori saja. Ya, kemudian tabel kontingensi. Nah, kalau tabel kontingensi, ini berarti ada beberapa parameter yang dibandingkan. Nah, misalnya di sini kita berbicara produktivitas atau hasil panen dari tanaman palawija. Ya, tanaman palawijanya apa ya? Berarti berbagai macam kategori di sini. Kategori yang pertama adalah palawija. Palawijanya ada jagung, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Kategori pertama. Kategori keduanya apa? Misalnya kita menggunakan jenis pupuk yang berbeda. Ada pupuk kompos, ada pupuk urea. Kurang lebih seperti itu ya. Tabel kontingensi itu berarti ada beberapa jenis kategori yang ditampilkan dalam tabel. Nah, kemudian tabel pengelompokan data atau tabel distribusi frekuensi yang menggambarkan pengelompokan atau distribusi dari data. Nah, kalau di sini berarti ada pengelompokan. Ya, misal di sini saya punya tabel tinggi badan siswa. Ya, berarti ada kelompok tinggi badannya dalam sentimeter. Ada yang tingginya 120 sampai 129, ada yang 130 sampai 139 dan seterusnya. Nah, kalau di sini kita perhatikan ada 7 kelompok atau 7 kelas ya. Ada 7 kelas. Dan masing-masing kelas ini memiliki minimum dan maksimumnya. Dan jarak antara minimum dan maksimumnya ini yang disebut dengan panjang kelas itu sama. Ya, kalau kita perhatikan di sini panjang kelasnya adalah 10. Kenapa? Dari 120 sampai 129 itu ada 10 angka. Itu panjang kelasnya. Ya, kemudian setelah kita mengelompokkan kelas-kelas ini, kita lihat di sini ada frekuensinya. Ya, maksudnya apa di sini? Berarti misalnya untuk kelas pertama ini yang tinggi badannya 120 sampai 129 ada 3 orang. Nah, yang terakhir misalnya yang tinggi badannya tinggi sekali ini 180 sampai 189 ada 2 orang. Dan yang paling banyak ternyata yang tingginya 150 sampai 159 yaitu 342 orang. Ya. Kemudian ya, begini cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ditentukan. Ya, misalnya kita punya sekelompok data, jumlahnya 100, 1000 atau mungkin berapa, ya. Kita tentukan dulu nilai rentangnya atau nilai range-nya. Range ini adalah selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Artinya kita menggunakan rumus nilai data terbesar dikurangi data terkecil. Itu nilai jangkauannya atau nilai range. Nah, setelah kita tahu range-nya, kita gunakan aturan Sturges untuk menentukan banyak kelasnya tadi ya. Simbolnya adalah K. Ya, rumus dari K adalah 1 ditambah 3,322 dikali log N. Ini tidak ada tandanya, tapi maksudnya adalah kali. Ya. 1 ditambah 3,322 kali log atau logaritma dari N.
N ini apa? N adalah banyaknya data. Ya, kalau datanya ada 90 ya berarti N-nya 90. Ya, cara mencari logaritma dari 90, silakan gunakan kalkulator atau searching di internet juga bisa. Ya. Ya, saya tidak akan ada ujian close book, ya, tenang saja. Jadi open book sambil cari di internet juga bisa. Nah, yang ketiga setelah kita mengetahui banyak kelasnya, kita tentukan panjang kelasnya. Kalau yang tadi di tabel ini panjang kelasnya adalah 10 karena angka dari 120 sampai 129 ada 10 angka. Nah, untuk menentukan itu berarti ya kita menggunakan rumus ini ya. Panjang kelas adalah range atau jangkauan dibagi dengan jumlah kelas atau banyaknya kelas yang tadi didapatkan melalui aturan Sturges. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai K atau banyaknya kelas dan juga panjang kelas, baru kita tentukan kelas pertama. Ya, bagaimana cara menentukan kelas pertama? Ya, cara yang paling mudah adalah ya, ambil ujung bawah kelas interval ini yang merupakan nilai data terkecil atau data paling minimum, yaitu ujung kelas pertama. Atau bisa juga mengambil angka atau mengambil nilai yang lebih kecil dari data yang terkecil. Nah, kita akan cek nanti ya. Nah, kemudian masukkan semua data ke dalam kelas interval ya, sesuai dengan panjang kelasnya. Setelah itu baru masukkan frekuensinya. Contoh misalnya, saya punya data usia dari 85 orang mahasiswa semester 7 YIN Salatiga. Nah, ini data usianya. Kebetulan sudah diurutkan ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil adalah 20 dan yang terbesar atau yang tertua adalah 35. Ya. Nah, berarti yang pertama kita lakukan adalah tentukan range atau jangkauannya. Jangkauannya berarti selisih dari 20 dan 35. 35 dikurangi 20 itu nilainya adalah 15. Berarti rentangnya atau range-nya itu adalah 15. Selanjutnya, tentukan K atau banyaknya kelas menggunakan aturan Sturges. Berarti 1 ditambah 3,322 dikali logaritma dari N. Tadi N-nya berapa? 85. Jumlah datanya adalah 85. Ya, hasilnya ini ya. 1 ditambah 3,322 log 85 ya dikali log 85 log 85. Silahkan dicari sendiri. Kemudian dikalikan 3,322 lalu ditambah 1. Di sini ternyata hasilnya 7,4. Ya, jadi bisa jadi 7, bisa jadi 8. Ya. Bagaimana caranya? Ambil dulu yang terkecil ya. Kalau saya ambil 7. Ya. Saya ambil 7 misalnya panjang kelasnya. Ya, lalu tentukan, tadi banyak kelasnya 7. Saya ambil panjang kelasnya berarti tinggal range dibagi 7. Ya, range dibagi banyaknya kelas. 15 dibagi 7, 2,5. Nah, kemudian saya ambil 2. Misalnya. Saya ambil 2 panjang kelasnya. Nah, sekarang tentukan dulu kelas pertama. Ya, misal saya mau ambil data terkecil di sini untuk kelas pertama 20. Ya, karena panjang kelasnya 2, berarti batas atasnya 20 sampai dengan 21. Ya, 20, 21 berarti 2 kan, karena panjang kelasnya 2. Terusnya berarti 22 sampai 23. Kemudian kelas berikutnya 24 sampai 25. Dan seterusnya sampai data yang terbesar ini bisa masuk ke dalam kelas yang terakhir. Ya. Ya, jadi ini hasilnya. Ya, ternyata kalau saya memakai panjang kelasnya 2, yang saya dapatkan jumlah kelasnya adalah 8. Ya, tidak masalah karena menurut aturan Sturges ini masih boleh 7 atau 8. Ya.
Nah, berarti 8 kalau misalnya kita menggunakan panjang kelas 2. Ya, distribusi frekuensinya bagaimana? Ya, tinggal lihat dari angka-angka yang kita punya di data, yang masuk kelompok usia 20 sampai 21 tahun ada 11. 22 sampai 23 tahun ternyata ada 16. Dan seterusnya sampai yang terakhir yang masuk kelompok kelas 34 sampai 35 ada 1 orang. Begitu ya. Ya, bagaimana kalau misalnya saya ngambil yang 7 panjang kelasnya? Dan ininya 3. Sorry, maaf. Banyak kelasnya 7, panjang kelasnya 3 misalnya. Kan tadi masih ada nih, boleh nih. 3 nih. Nah, 2 atau 3. Ambil deh yang 3. Dan saya menentukan batas bawah kelas yang paling awal ini, data yang lebih kecil dari data terkecil. Data terkecilnya kan 20. Misalnya saya ambil 19. Ya, ternyata 19, panjang kelasnya 3, 19, 21. Ya, panjang kelas berikutnya intervalnya 22, 23, 24. Berikutnya 25, 26, 27 dan seterusnya. Dan ternyata di kelas ke-7 ini ada 37 sampai 39. Ya, dan itu tidak ada di dalam data. Jadi bisa jadi ada yang nilai frekuensinya 0. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya, di sini yang saya gunakan adalah yang lebih dari. Ya, artinya kumulatifnya penjumlahan dari frekuensi kelas terkecil ke yang terbesar. Ya. Jadi kelas pertama ini frekuensinya masih sama ya, 11, kemudian frekuensi kumulatifnya juga 11. Lalu di kelas kedua frekuensinya adalah 16, frekuensi kumulatifnya berarti penjumlahan dari 11 dan 16, yaitu 27. Kelas ketiga frekuensinya 15, maka frekuensi kumulatifnya adalah 11 tambah 16 tambah 15, yaitu 42. Kelas keempat, frekuensinya 14, frekuensi kumulatifnya penjumlahan dari 11, 16, 15, dan 14, hasilnya 56. Sampai dengan yang terakhir, kelas terakhir ini, penjumlahan dari semua frekuensinya atau jumlah datanya, yaitu 85. Jadi ini adalah tabel frekuensi kumulatif. Ada lagi yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, kalau frekuensi relatif, yaitu frekuensi relatif adalah frekuensi dibagi total dari data. Ya, misal ini saya punya kelas pertama 20 sampai 21, frekuensinya 11, maka frekuensi kumulatifnya adalah 11 dibagi 85 atau dibagi jumlah datanya. 11 dibagi 85 adalah 0,1294 atau kalau dalam bentuk persentase berarti 12,94%. Ya, misalnya kelas ini ya, kelas 30 sampai 31, frekuensinya 11, ya ini juga sama, maka frekuensi relatifnya adalah 11/85 yaitu 0,1294 atau 12,94%. Nah, penjumlahan dari frekuensi relatif ini adalah 1. Ya, jadi tabel ini merupakan tabel frekuensi relatif. Ya, kalau bentuk frekuensi relatifnya dalam persentase, maka penjumlahannya adalah 100%. Ya. Ya, kemudian bentuk tampilan dari penyajian data ada yang disebut dengan grafik. Ada histogram, ada polygon frekuensi, ada OGIF, ada bar chart, pie chart, box plot, atau stem and leaf diagram. Ya, kalau histogram ini apa? Histogram adalah diagram yang terdiri dari diagram batang atau gambar segi 4 yang menggambarkan distribusi frekuensi. Nah, kalau polygon bedanya apa? Dia juga menggambarkan distribusi frekuensi tapi bentuknya line atau garis. Kalau OGIF ini juga bentuknya line tetapi yang dibandingkan ya bukan distribusi frekuensinya tetapi distribusi frekuensi kumulatifnya antara nilai tengah dan frekuensi kumulatif. Nah, kita lihat misalnya di sini. Ini saya punya data yang tadi ya, tabel distribusi frekuensi. Ya, bagaimana cara membuat histogramnya? Ya, kita ambil nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Ya, misal kelas pertama, saya punya
20 sampai 21. Berarti nilai tengahnya adalah 20,5. Di mana didapatkannya? Tinggal tepi bawah 20 atau batas bawah, maaf. Ya, batas bawah 20 ditambah batas atasnya 21 dibagi 2. Hasilnya adalah 20,5. Ini adalah nilai tengahnya. Ya, begitupun untuk kelas-kelas yang lain diberikan perlakuan yang sama. Tinggal dijumlahkan batas bawah dan batas atasnya, kemudian dibagi 2, maka nilai tengahnya didapat. Nah, kemudian nilai tengah ini digunakan untuk sumbu X-nya, ya, di sini. Kemudian untuk frekuensi ini sumbu Y-nya. Jadi nanti bentuknya adalah diagram batang seperti ini kurang lebih. Ini yang disebut dengan histogram. Ya, yang nilai tengahnya 20,5 ini ada 11, yang nilai tengahnya 22,5 ini ada 16 dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Nah, ini maaf ada sedikit kesalahan, bukan 33,5 tapi 34,5. Ya. Yang nilai tengahnya 34,5 ini adalah 1 frekuensinya, ya kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya dengan line chart atau dengan apa itu namanya polygon frekuensi, ya kalau polygon frekuensi bentuknya garis. Jadi nilai tengah, ya frekuensinya ini titiknya di sini ya nilai tengahnya, ya kemudian untuk yang 22,5 di sini. Jadi yang menghubungannya garis, bukan kotak-kotak seperti tadi. Ini disebut dengan polygon frekuensi. Jadi kalau kita lihat bentuk dari histogram, ya kalau kita ambil titik tengahnya di sini, ya masing-masing titik tengahnya, kemudian masing-masing titik tengah tersebut dihubungkan menggunakan garis. Ya maka garisnya akan menjadi polygon frekuensi. Ya sekali lagi ini bukan 33, ini 34. Oke, berbeda dengan OGIF. Kalau OGIF ini yang kita gunakan adalah nilai tengah dan frekuensi kumulatif. Jadi ini tabel frekuensi kumulatifnya. Kemudian yang kita dihubungkan adalah nilai tengahnya. Ya, ini nilai tengah yang pertama untuk 20 sampai 21 ini 20,5. Ya, ini 22,5. Frekuensi kumulatifnya kalau 22,5 berarti 27. Ya ini. Kalau 24,5 ini nilai tengahnya, frekuensi kumulatifnya 42. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, untuk nilai tengah 34,5, frekuensi kumulatifnya adalah 85. Sehingga bentuknya meningkat. Itu OGIF. Yang berikutnya, ya ini bentuk grafik yang lain, diagram batang, ya, yang 3D dan 2D ya, atau diagram pie atau diagram lingkaran yang menampilkan persentase ya, yang 3D atau yang 2D ini. Ya, kemudian ada yang namanya box plot. Ini kalau box plot ini menunjukkan apa? Menunjukkan 5 nilai statistik, yaitu nilai minimum, nilai maksimum, ya, nilai kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Ya, ini akan kita bahas kuartil ini di pertemuan berikutnya, tidak akan kita bahas sekarang. Ya, tapi kalau kita sudah mendapatkan nilai-nilai itu, kita bisa menyajikannya dalam box plot. Misal saya punya 20 data, ya, kemudian kita ingin membuat box plotnya, berarti harus punya nilai kuartil 1, 2, 3, dan juga nilai minimum dan nilai maksimumnya. Ya, kalau nilai minimum tinggal diurutkan saja, yang terkecil berapa, yang terbesar berapa. Ya, minimumnya 75, maksimumnya 89. Kemudian ternyata kuartil pertamanya adalah 76,5, ya. Ya, ini cara mencarinya kita akan bahas minggu depan. Kemudian kuartil kedua 79, kuartil ketiga 81. Ya. Setelah itu ditentukan jangkauan antar kuartilnya, yaitu kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama, didapatkan 4,5, baru kita kalikan 1,5. Ya, 1,5 ini akan menjadi batasan garisnya ya. Jadi 1,5 IQR atau jangkauan antar kuartil ini sampai sini. Kemudian 1,5 juga sampai ke kanan. Ini bentuk diagram box plotnya. Jadi dia ada kuartil pertama, ada kuartil kedua, ada kuartil ketiga,
Kemudian ada batas dari kuartil pertama dikurangi jangkauan antar kuartil. Kemudian ada batas atasnya kuartil ketiga ditambah jangkauan antar kuartil. Ya, kemudian di sini ada outliers. Outlier itu apa? Jadi data-data yang tidak termasuk dalam box plot ini. Ya, karena di sini nilainya 87,5, yang ini 67,95, ya maka nilai yang lebih dari ini atau yang kurang dari ini, nah itu adalah disebut dengan outliers. Ya, makanya 88 dan 89 ini menjadi outliers. Kenapa? Karena nilai maksimum di sini 87,75 ya. Kemudian nilai minimumnya 69,75. Ini untuk batasan box plotnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, untuk satu lagi jenis tampilan data, ini ada diagram batang daun atau diagram stem and leaf. Ya. Maksudnya adalah mengelompokkan angka-angka yang ada di data menjadi batang dan daun. Nah, yang mana yang menjadi batang? Yang menjadi batang adalah bilangan puluhan atau ratusannya, sementara satuannya menjadi daun. Misalnya di sini saya punya data, ya banyak ya datanya ya. Kita akan membuat stem and leaf diagram. Berarti kita tentukan dulu batangnya, maka batangnya adalah bilangan paling depan, ya, bukan satuannya. Pokoknya satuannya dijadikan daunnya. Contoh misalnya, saya punya angka 76. Ya, karena di sini angka puluhan, ya maka angka 7 ini menjadi batangnya, ya, batang, dan angka 6 ini menjadi daunnya. Ya, begitupun juga pada angka 97. Angka 9 ini menjadi batangnya, angka 7 ini menjadi daunnya. Ya, bagaimana dengan yang ratusan? Misalnya saya punya 101. Ya. Yang menjadi daunnya adalah angka 1, dan yang menjadi batangnya adalah angka 10. Ya. 105 juga sama. Yang menjadi batangnya adalah 10, menjadi daunnya adalah angka 5. Ya, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya. Tadi angka 76 hanya 1 ya. Nah, berarti batangnya 7, daunnya 6. 87, 1 juga, batangnya 8, daunnya 7. 97 juga cuma ada satu angka, ya, batangnya 9, daunnya 7. Kemudian untuk 105 dan 101 berarti batangnya 10, daunnya yang pertama 5, yang kedua adalah 1. Lalu untuk 115, 110 dan 108 berarti batangnya 11, daunnya 5, 0 dan 8. Dan yang paling banyak di sini adalah yang batangnya 19, berarti banyak angka yang 150-an. Ya. Ya, kalau kita lihat jumlah daun ini adalah jumlah frekuensi. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, demikian penyajian data dan sedikit tentang pengenalan statistika. Silakan ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Nanti saya absen dulu ya sebelum saya akhiri. Silakan ada yang ditanyakan dulu. Oke, karena tidak ada. Ya, gimana? Insya Allah nggak ada. Oh iya, belum ada. Allah belum ada, Pak. Ya, tidak masalah ya. Baik, sekarang kita absen dulu. Ya. Baik, untuk absen saya mulai dari Mas Muhammad Fakih. Ada Mas Fakih? Sepertinya saya pernah ketemu. Oke, kalau belum hadir nanti saya konfirmasi balik. Muhammad Aris Munandar. Mas Aris ada? Oke, Mas Aris ini ikut mata kuliah saya yang lain juga ya. Eko Setiawan. Mas Eko ada? Baik. Selanjutnya Dava Alvaris Galih yang
Ada, Pak. Oke, siap. Ya, Mas Dava ada. Ada, Pak. Kemudian Dodi Alfaid. Hadir, Pak. Oke. Nida Nur Fauzia. Hadir, Pak. Ya. Nia Maisarah. Hadir, Pak. Ya. Oke. Syifa Nabila Rahma. Hadir, Pak. Ya. Urun Tadkiratul Laila. Hadir, Pak. Ya. Lulu Khairun Nikmah. Hadir, Pak. Oke. Siti Nur Solihah. Hadir, Pak. Ya. Husnul Azizah. Hadir, Pak. Ya. Wahyu Yuda Saputra. Hadir, Pak. Ya. Fitriani. Ya. Erlina Damayanti. Mbak Erlina ada? Oke, nanti konfirmasi balik ya. Nia Angelia. Hadir, Pak. Ya. Ayu Nur Azizah. Hadir, Pak. Nur Hidayani. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Rahmatullah. Hadir, Pak. Ya. Emi Fatimah. Hadir, Pak. Ya. Fitria Maharani. Hadir, Pak. Ayu Kurniawati. Ya, ada ya. Oke, siap. Kemudian Tita Windy Pratiwi. Tita Windy Pratiwi. Oke, nanti saya panggil lagi. Nadila Ulfani. Hadir, Pak. Ya. Fitri Zulaikho. Mbak Fitri ada? Fitri Zulaikho. Tadi izin, Pak. Izin di grup atau di mana? Izin ke saya. Katanya mau cabut gigi lagi antri. Oh, lagi antri cabut gigi. Ya, nanti kalau Iya, Pak. misalnya mau ini di grup aja ya, dikabari atau bagaimana. Iya, Pak. Oke, selanjutnya yang belum siapa ya tadi ya? Tadi Fitri Zulaikho udah? Udah, Pak. Oke. Fitri Zulaikho yang izin ini ya? Oke. Nurliana Wulandari. Hadir, Pak. Nadila Ulfani. Hadir, Pak. Oke. Retno Cahyanti. Hadir, Pak. Indra May Nugroho. Hadir, Pak. Zulfa Lutfi Nugroho. Hadir, Pak. Kalian adik kakak enggak? Oke. Tidak, Pak. Oh iya. Saya kira adik kakak, nama bapaknya sama. Nur Aini. Hadir, Pak. Iya. Karisma Harisandi. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Lisa Kurnia Yulianti. Hadir, Pak. Dewi Setianingsih. Hadir, Pak. Anastasia Putri Devani. Hadir, Pak. Aulia Rohmawati. Hadir, Pak. Dewi Aisyah. Hadir, Pak. Ya. Sinta Maulida. Hadir, Pak. Oke. Mas Muhammad Fakih. Muhammad Aris Munandar. Eko Setiawan. Erlina Damayanti. Hadir, Pak. Maaf tadi keluar. Ya. Tita Windy Pratiwi. Hadir, Pak. Oke. Ya. Saya save.
Sebentar. Ternyata sesinya habis. Oke, mudah-mudahan saya masih ingat yang tadi. Sebentar. Ini perbankan syariah kelas 3C. Oh, ternyata. Ya, baik. Saya save lagi. Oke. Silakan sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Belum. Oke, kalau memang belum, Belum ada, Pak. Belum ada, Ya, Pak. tidak Belum ada. ya tidak apa-apa. Belum ada, Baik, Pak. nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan kabari kalau memang hanya video saja, gitu, supaya teman-teman juga tidak terlalu ini. Jadi selama misalnya saya ngasih video gitu, bisa via YouTube atau via Google Classroom, ya nanti sesi diskusi masih boleh berjalan gitu. Teman-teman ketika menyimak ada yang sudah dipahami, ya silakan hubungi saya secara langsung. Di grup boleh, tapi mungkin kalau di grup biasanya kan jadi ketutup gitu. Ya mungkin secara pribadi langsung via WhatsApp. Ya, silakan. Itu juga boleh. Itu ya. Pokoknya yang penting teman-teman di sini tidak merasa kesulitan akses gitu ya. Kalau memang yang mungkin tidak ada sinyal atau bagaimana. Ya, kalau Zoom nanti ketika sangat diperlukan Zoom ya kita akan menggunakan Zoom. Tapi nanti hasil videonya akan juga saya record dan juga saya upload di Google Classroom. Ya, sementara itu dulu, Nggih. Ya. Kita akhiri saja ya kalau untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga kita bisa bekerja sama sampai akhir semester. Mohon maaf kalau hari ini banyak salah dan kurangnya. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ya. Ya, saya tutup saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa lagi, Pak. Ya, sampai jumpa. Silakan boleh.